Kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Efesus pasal 6 ayat 16. Surat Efesus pasal 6 ayat 16, firman Tuhan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara, perenungan firman Tuhan dengan tema perisai iman. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percaya pada Tuhan yang hidup bukanlah nasihat yang sia-sia. Ini adalah benteng yang aman bagi orang-orang yang percaya, orang-orang kudus dalam keadaan yang mengerikan dan dalam sejarah berabad-abad. Dan ini juga yang menjadi nasihat Paulus kepada kita untuk tetap berdiri teguh melawan serangan musuh, maka ambillah perisai iman. Saudara, yang dimaksud Paulus adalah bukanlah perisai yang dalam ukuran kecil, tetapi perisai yang besar yang berbentuk busur yang biasanya digunakan dalam perang besar. Dan dalam ukuran perisai ini adalah 1 meter kali 62,5 cm. Dan ini merupakan salah satu senjata yang sangat membahayakan di dalam perang pada zaman itu. Mengapa? Karena anak-anak panah yang tajam dan berapi. Anak-anak panah itu akan dibidikkan. Terlebih dahulu dicelupkan ke dalam ter yang panas. Dan bagian ujung panas itu dinyalakan sebelum dilepas dari busurnya. Dan perisai yang berukuran besar itu yang terdiri dari 2 lapis, yaitu kayu yang direkatkan pada pada bagian yang lain, maka anak panah yang menyala itu akan segera padam jika menimpa perisai itu. Saudara, pencobaan-pencobaan atas iman kita adalah ibaratkan anak-anak panah itu. Menurut Paulus, iman tidak lain adalah keyakinan yang penuh kepada Kristus. Jika kita berjalan berdampingan dengan Kristus, maka kita akan diselamatkan dalam setiap pencobaan. Saudara, di dalam Alkitab penuh dengan kisah-kisah bagaimana orang yang percaya berada dalam keadaan yang sangat genting di dalam hidupnya. Tapi mereka tidak putus asa akan kehidupan yang mereka alami. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mendapatkan janji temu dengan seorang psikoterapi yang akan melayani mereka. Mereka juga tidak melakukan sesuatu yang melebih-lebihkan. Tapi mereka berseru kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Dalam banyak hal, Tuhan memberikan kebebasan, kelepasan dalam bahaya maut. Bahkan bagian yang lain Tuhan menopang mereka saat mereka mati dalam iman mereka. Kita bisa membaca ringkasan cerita ini dalam surat Ibrani pasal 11. Yang menunjukkan bahwa mereka dibebaskan atau mereka yang hampir mati, mereka tetap percaya kepada Tuhan dan firman-Nya yang pasti. Iman kepada Tuhan adalah perisai yang sangat penting yang bisa memadamkan panah si jahat. Kita dapat menarik 4 prinsip dalam surat Efesus ini. Yang pertama, kita harus menyadari ada musuh yang berusaha menghancurkan. Bagian ini kita sudah merenungkan dalam Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 12. Bahwa kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Mengapa? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Apakah yang menjadi panah api dari si jahat? Bisa godaan yang umum kita hadapi. Mungkin godaan dalam kesombongan, dalam keegoisan yang hampir setiap hari kita hadapi. Bisa juga dengan fitnah dari orang yang mengata-ngatai kita, atau mungkin juga godaan untuk takut akan peristiwa dunia atau takut akan keadaan sulit yang kita hadapi.
bahkan masalah kesehatan, bahkan kematian itu sendiri. Atau bisa jadi dengan panah api keputusasaan, keraguan akan Tuhan. Dan banyak orang yang jatuh, yang undur ketika menghadapi panah penganiayaan. Mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, bahkan kehilangan pegangan mereka sendiri di dalam Kristus. Mengapa? Karena mereka berada di bawah tekanan yang kuat untuk meninggalkan iman, untuk melarikan diri dengan apa yang sedang mereka hadapi. Saudara, prinsip yang kedua, mengangkat perisai iman itu berarti secara aktif percaya kepada Allah yang hidup dan firman-Nya. Saudara, perisai melindungi kita sementara kita mengambil perlindungan di baliknya. Perisai adalah iman kita pada Allah yang hidup dan firman-Nya. Perisai menuntut kita harus secara aktif percaya kepada Tuhan. Aktif atau melibatkan hidup percaya kepada Tuhan berarti mempercayai Tuhan secara aktif, melibatkan dengan melihat keadaan kita dan janji-janji Tuhan dan memutuskan untuk mengandalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan secara aktif adalah membutuhkan pengetahuan tentang kelemahan dan kekuatan. Pemahaman kita tentang janji-janji Tuhan. Kekuatan Tuhan yang jauh melebihi dari apa yang kita miliki. Percaya kepada Tuhan secara aktif berarti mendapatkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Iman dan ketaatan itu berhubungan erat. Iman yang sejati pasti menghasilkan ketaatan kepada Allah. Jadi ketika musuh yang jahat, panah-panah api si jahat berusaha menghancurkan kita, mari kita mengambil perisai iman dengan secara aktif percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Hal yang ketiga, prinsip yang ketiga, mengangkat perisai iman itu menyiratkan bahwa kita tidak berjuang sendirian. Mengangkat perisai iman itu menyiratkan kepada kita bahwa kita tidak berjalan sendirian. Dan yang keempat, ketika kita mengambil perisai iman di dalam pencobaan dan penderitaan, kita belajar lebih dalam untuk menikmati manisnya dan kecukupan Kristus bagi jiwa kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita berpikir, tetapi saya bergumul dengan iman kepada Tuhan dalam pencobaan yang sedang saya hadapi. Bagaimana saya mendapatkan iman yang saya butuhkan untuk menjadikan Kristus perisai bagi jiwa saya di saat yang sulit? Paling tidak ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kurangnya iman kita kepada Tuhan itu merupakan masalah hubungan dengan Tuhan. Jika kita benar-benar dapat percaya dan mengandalkan Tuhan, maka marilah kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang kedua, prinsip yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengakui ketidakpercayaan kita, keraguan kita. Dan mintalah Tuhan memberi kita iman untuk percaya sepenuhnya. Jangan pernah mencoba untuk meningkatkan iman, tetapi sebaliknya, lihatlah Tuhan itu sendiri. Arahkanlah mata kita tertuju kepada Tuhan. Dan percaya kepadanya bahwa Dia tidak akan pernah mengecewakan siapapun. Dan jangan pernah percaya pada apa yang kita rasakan. Tetapi percayalah pada firman Tuhan yang pasti. Iman harus sering melawan perasaan kita. Firman Tuhan itu menjadi kompas untuk membimbing kita ketika kita tersesat dalam kabut pencobaan. Dan nasihat dunia mungkin nampaknya benar, tetapi nasihat firman Tuhan selalu setia dan benar. Maka ikutilah iman kita, bukan pada perasaan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.